Setelah membahas epistemologi komunikasi Islam, kini kita akan beralih ke dimensi yang sangat penting, terutama bagi kita di Indonesia, komunikasi, budaya lokal, dan dekolonisasi pengetahuan. Ilmu komunikasi, seperti banyak disiplin ilmu sosial lainnya, seringkali didominasi oleh perspektif barat eurosentris. Ini menimbulkan tantangan besar, bagaimana kita bisa memahami fenomena komunikasi di konteks lokal yang kaya budaya dengan teori-teori yang mungkin tidak sepenuhnya relevan. Disinilah dekolonisasi pengetahuan menjadi krusial. Pertama, tantangan eurosentrisme dalam ilmu komunikasi. Teori-teori komunikasi yang dominan seringkali berasal dari konteks barat, yang memiliki asumsi budaya, sosial, dan politik yang berbeda. Misalnya, konsep individualisme, rasionalitas instrumental, dan fokus pada efisiensi seringkali menjadi dasar teori-teori ini. Ketika diterapkan di masyarakat kolektif seperti di Indonesia, teori-teori ini mungkin gagal menangkap nuansa dan kompleksitas komunikasi lokal. Ini dapat menyebabkan alienasi, mahasiswa merasa terasing dari realitas sosial mereka sendiri karena teori yang dipelajari tidak relevan. Inferioritas, menganggap teori lokal atau kearifan tradisional sebagai tidak ilmiah atau kurang berharga. Kesenjangan teori praktik, teori yang diajarkan tidak mampu menjelaskan atau memecahkan masalah komunikasi di lapangan. Kedua, pentingnya indigenisasi ilmu komunikasi. Indigenisasi ilmu komunikasi adalah proses pribumisasi atau lokalisasi ilmu, yaitu upaya untuk mengembangkan teori, konsep, dan metode penelitian komunikasi yang berakar pada konteks budaya, sosial, dan sejarah lokal. Ini bukan berarti menolak teori barat sepenuhnya, melainkan melakukan dialog kritis, mengadaptasi, dan bahkan membangun teori baru dari kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk menciptakan ilmu komunikasi yang lebih relevan, kontekstual, dan bermakna bagi masyarakat setempat. Ketiga, mengangkat kearifan lokal menjadi konsep ilmiah. Indonesia kaya akan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai komunikasi yang mendalam. Tugas kita sebagai akademisi adalah mengangkat kearifan ini menjadi konsep ilmiah yang setara dengan teori barat. Beberapa contoh. Budaya Siri di Sulawesi Selatan, konsep harga diri dan malu yang sangat memengaruhi interaksi sosial dan komunikasi. Ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan teori komunikasi antar budaya yang unik. Budaya Pelagandong di Maluku, sistem persaudaraan antaragama yang mengikat komunitas Muslim dan Kristen. Ini menawarkan model komunikasi antar kelompok yang berbasis harmoni dan toleransi. Tradisi Barapen di Papua, upacara bakar batu sebagai media komunikasi komunal yang memperkuat ikatan sosial dan resolusi konflik. Ini bisa menjadi studi kasus untuk komunikasi ritual atau komunikasi pembangunan. Konsep musyawarah mufakat sebagai model komunikasi pengambilan keputusan yang mengedepankan konsensus dan kebersamaan. Berbeda dengan model voting yang berbasis mayoritas. Untuk mengangkat kearifan lokal ini, kita perlu eksplorasi mendalam, melakukan penelitian etnografi, wawancara mendalam, dan analisis teks-teks tradisional untuk memahami makna dan praktik komunikasi lokal. Konseptualisasi, merumuskan konsep-konsep kunci dari kearifan lokal secara sistematis dan analitis, sehingga dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut. Dialog teoretis, membandingkan dan mengkontraskan konsep lokal dengan teori komunikasi barat, menunjukkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi uniknya. Publikasi, mempublikasikan temuan dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional untuk mendapatkan pengakuan akademik. Keempat, dekolonisasi pengetahuan. Membebaskan pikiran. Dekolonisasi pengetahuan adalah upaya yang lebih luas untuk membebaskan diri dari hegemoni intelektual barat. Ini bukan tentang anti-barat, melainkan tentang membangun otonomi intelektual dan memberikan ruang bagi berbagai bentuk pengetahuan. Bagi mahasiswa pasca sarjana, dekolonisasi pengetahuan berarti kritis terhadap teori impor, tidak menelan mentah-mentah teori barat, melainkan mempertanyakan asumsi, konteks, dan relevansinya. Menghargai pengetahuan lokal, mengakui bahwa kearifan lokal memiliki nilai ilmiah yang setara dan dapat menjadi sumber teori baru. Membangun teori dari konteks sendiri, berani mengembangkan teori komunikasi yang berakar pada pengalaman dan realitas masyarakat Indonesia. Menggunakan bahasa universal, meskipun berakar lokal. Konsep-konsep yang dikembangkan harus dapat dikomunikasikan dalam bahasa akademik universal agar dapat berdialog dengan komunitas ilmiah global. Inilah puncak tujuan filsafat ilmu, emansipasi intelektual. Dengan dekolonisasi pengetahuan,
Kita tidak hanya menjadi konsumen teori, tetapi juga produsen pengetahuan yang berkontribusi pada khazanah ilmu komunikasi global dengan perspektif yang unik dan relevan.